Jadi umat Islam ini mau dijauhkan dari Al-Qur'annya. Bagaimana mungkin orang yang hafal Al-Qur'an dianggap radikal pemahamannya? Ini ngaco, ini sudah negara seperti ini. Berarti dia ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'an. Orang yang mengatakan tersebut ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Betul? Kalau sudah begini, lawan. Betul? Kita mati juga bela Allah, kita mati sahih bela Rasulullah, surga jamiannya. Bagaimana ini? Masya Allah. Ketika umat Islam dengan orang-orang salib itu, perang salib pernah terjadi kurang lebih 200 tahun. Kemudian pada akhirnya umat Islam pun menang pada saat itu. Kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mengadakan musyawarah. Salah satu hasil rapat besar mereka adalah ibadul Islam an islamiha, jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Maka salah satu program orang-orang kafir internasional adalah bagaimana umat Islam ini jauh dari ajarannya, umat Islam ini jauh dari Al-Qur'annya. Kalau umat Islam sudah ragu-ragu terhadap Al-Qur'an, umat Islam sudah ragu-ragu terhadap ajarannya, maka umat Islam akan gampang dihancurkan. Betul? Makanya jangan sampai ini. Ayo sama-sama kita berkorban agar anak-anak cucu kita tidak menjadi korban. Betul? Masya Allah. Itu yang di tengah di mana? Kalau di mana? Di Muara Angke itu, kalau dipanggil matanya melotot, nggak nyaut, itu namanya ikan asin, Bu. Takut dibilang ikan asin. Jadi ayo sama-sama kita berkorban. Nah, jadi diselingi dulu. Panitia udah siap kotaknya dulu, sorbannya. Remaja boleh disiapin. Ibu emasnya dicopot-copotin dulu. Itu bapak-bapak jam tangannya mahal-mahal lepas saja. Sambil kita membaca sholawat, kita sisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk Allah dan untuk Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi jariah, pahala yang terus mengalir bagi kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatu wa salamullah ala taha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin hamidillah. Salatu wa salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bagaimana tadi Bu? Nah, Allahu Akbar. Jadi perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, mudah-mudahan kita semua nanti satu gerbong bersama dengan Rasulullah SAW. Karena pada hari ini tadi sudah di awal sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, bahwa kita cinta kepada Allah. Kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba ilaih yaumal qiyamah. Oh, kama qala Rasul. Jadi seseorang itu nanti akan bersama orang yang dicintainya di akhirat. Jadi nanti kita di akhirat itu siapa yang kita cintai di dunia ini, kita akan bertemu nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita salah cintanya sama artis-artis Korea, ibu-ibu cintanya sama artis-artis India. Ada yang gitu? Hah? Banyak? Nggak salah. Nggak salah, jujur amat Bu. Jangan sampai kita ini salah mencinta. Berarti kita cintai Rasulullah, kita cintai Allah. Rasulullah ada ahli warisnya, pewarisnya, yaitu para ulama. Cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang soleh. Karena nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah melalui para ulama yang kita ikuti. Maka jangan sampai salah kita mencintai. Kalau para sahabat pada saat itu bisa langsung bertemu dengan Rasulullah, Bu, pengen bertemu dengan Rasulullah Bu? Pak, pengen bertemu dengan Rasulullah Pak? Kalau Bapak Ibu pengen bertemu dengan Rasulullah, tanya apa yang sudah kita korbankan buat Rasulullah, apa yang sudah kita korbankan buat Allah, seberapa besar. Dulu para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khusus, bagaimana termasuk ketika hijrah bersama Rasulullah, beliau adalah orang yang pertama kali menemani Rasulullah dari dukanya, dari sedihnya sampai Rasulullah ke Madinah. Bahkan cuma bukan sekedar itu, putri beliau pun dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai bukti bahwa beliau cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang sudah diberikan untuk Rasulullah, apa yang sudah diberikan untuk Allah, sehingga Rasulullah mau menemui kita dalam mimpi atau nanti di akhirat kita bertemu dengan Rasulullah. Yang namanya Umar Ibn Khattab, ketika ada peperangan bersama orang-orang kafir, disumbangkan sebagian hartanya, seluruhnya 50% lebih untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hari ini di lingkungan ini masih ada tetangga kita yang yatim, masih ada tetangga kita yang miskin, yang satu hari sulit menemukan makanan, tapi di sisi lain ibu bapak berlebihan dengan makanan, maka jangan pernah bermimpi kalau ibu tidak pernah memperhatikan tetangganya yang miskin itu agar menjadi kenyang dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Ibu jangan pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah.
bersama-sama. Di mana Rasulullah SAW mengatakan an-nabi man ata'ahu faqad ata'a Allah wa man asahu faqad asa Allah. Rasulullah yang taat kepada Nabi, Rasulullah yang taat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah taat kepada Allah. Siapa yang menentang Rasulullah berarti menentang Allah. Rasulullah punya ahli waris pewarisnya para ulama, berarti diteruskan perjuangannya oleh para ulama. Berarti orang-orang Islam, umat Islam yang taat kepada ulama berarti dia taat kepada Rasulullah, berarti taat kepada Allah. Dan yang menentang ulama berarti dia menentang Rasulullah, menentang Allah Subhanahu wa taala, memfitnah ulama berarti telah memfitnah Rasulullah, membenci ulama berarti membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan memfitnah ulama. Jangan sampai umat Islam ikut membenci ulama, membenci para keturunan Rasulullah. Jangan sampai umat Islam ikut-ikutan membuli ulama, karena ada orang-orang yang berkepentingan di atas. Mereka khawatir dengan ulama tersebut atas dakwahnya. Orang-orang yang punya kepentingan politik, orang-orang yang punya kepentingan duit, mereka khawatir dengan dakwahnya ulama tersebut. Maka ulama tersebut difitnah, ulama tersebut dicaci lagi. Umat Islam jangan ikut-ikutan. Setuju? Udah Bu? Masya Allah. Baru 15 menit. Udah diomel-omelin masih terus-terus aja nih. Masya Allah. Ini sekarang ini taktik para penguasa zalim sudah seperti ini. Sebagaimana orang kafir tadi yang saya tuliskan di surat Al-Anfal itu, bagaimana orang-orang kafir itu mereka punya usul pada saat itu, bagaimana kalau Muhammad ini kita usir. Lalu iblis pada saat itu angkat tangan, oh Muhammad jangan diusir. Kenapa? Kalau Muhammad diusir dari Mekah, kemudian dia keluar sana di wilayah yang lain, Muhammad akan berdakwah, lisannya sangat manis, akhlaknya sangat bagus, maka nanti Muhammad di luar sana akan banyak pengikutnya dan akan menyerbu kembali kepada kita. Jangan bahaya. Kemudian orang kafir usir lagi, bagaimana kalau Muhammad itu di penjara? Iblis angkat tangan, oh Muhammad itu jangan di penjara. Kenapa? Karena Muhammad itu familinya orang-orang besar, saudara-saudaranya bangsawan, orang-orang kaya raya, orang-orang berduit. Kalau Muhammad pagi kita penjara, tidak perlu nunggu esok hari, siang dia akan keluar dari penjara karena keluarganya, familinya orang-orang besar. Dan sekarang pun semuanya berlaku pada hari ini, betul? Hukum itu berlaku kepada orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu anak-anak pejabat, orang-orang besar, mereka semua bungkam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Betul? Akhirnya para orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka usul, bagaimana kalau Muhammad itu kita bunuh? Kita kumpulkan setiap perwakilan kabilah-kabilah itu, kepala suku itu mewakilkan pemuda-pemuda yang gagah, yang ahli pedang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat kalau Rasulullah akan dibunuh oleh mereka. Dan sekarang pun terjadi kepada keturunan beliau, di mana salah satu keturunan beliau
berapa menit deh? Oh, 2 jam. Masya Allah. Semangat sih semangat Bu, ya kan? Ya kalau mau 2 jam lagi nggak apa-apa. Ibu-ibu di sini sampai jam 12 nggak apa-apa. Saya pulang duluan. Iya Bu. Ayo sama-sama. Ini namanya hikmah pengajian supaya kita tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah, tumbuh rasa cinta kepada Allah. Betul? Nah, kalau ngaji, pulang ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak ditanya ngaji apa tadi? Nggak tahu. Jangan sampai begitu, betul? Yang tuntunan jadi tontonan, yang tontonan jadiin tuntunan. Ada yang begitu? Lah ibu-ibu nonton sinetron, jelas-jelas tontonan Pak, pakai nangis lagi. Betul? Ada yang begitu? Nonton sinetron itu dibayar artisnya, nangis pura-pura, dan ibu yang nonton nangis beneran. Ada yang begitu Bu? Banyak. Masya Allah. Lah itu tontonan, jadi tuntunan, ikut-ikutan nangis. Masya Allah. Itu artis nangis, pura-pura nangis dibayar. Nah itu nangis beneran dibayar Bu? Dibayar? Bayar listrik. Jangan sampai terbalik. Yang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ayo, kalau ngaji ini adalah tuntunan. Bagaimana kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah. Begitu. Ini namanya ngaji. Ibu bapak pulang bawa bekal. Bekalnya semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Betul? Semakin cinta kepada ulama, semakin cinta kepada orang-orang soleh. Begitu. Jangan ikut-ikutan melakukan fitnah-fitnah yang beredar di media-media sosial. Jangan. Apalagi ikut-ikutan komentar. Jangan ikut komentar memfitnah ulama. Jangan. Kita menyebarkan saja. Jangan. Kalau ada fitnah terhadap ulama, kalau ada fitnah terhadap keturunan Rasulullah, diam, jangan disebar. Apalagi komentar, jangan. Udah diam. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Sekarang itu situasi bisa dibolak-balik, tergantung bagaimana keinginan penguasa. Nah benar. Nanti ulama-ulama yang keras-keras, ketika dia mau dibantu dengan uang, bantu dengan uang. Kalau tidak mau dengan uang, kasih jabatan. Itu memang program-program orang kafir. Bagaimana menghancurkan umat Islam. Karena umat Islam itu salah satunya bisa hancur itu, kata mereka, qat'us sajarah bis sajarah. Kalau kita mau menumbarkan pohon, menumbarkan kayu, pakailah kayu. Ampak itu kasih gagangnya kayu, pukulkan ke kayu, kayu itu tumbang. Tidak mungkin ampak kita dorong-dorong. Maka untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia yang besar ini, umat Islam di Indonesia ini sangat besar jumlahnya, bahkan terbesar di dunia. Maka untuk menghancurkan umat Islam yang terbesar di dunia ini, salah satunya selain tadi membuat ragu-ragu terhadap Al-Quran, selain membuat ragu-ragu terhadap hadis, selain tadi menjauhkan umat Islam dari Quran, salah satunya adalah bagaimana mengadu domba antar umat Islam dengan umat Islam yang lain. Umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain diadu domba, dipecah belah. Maka umat Islam jangan termakan isu-isu yang berfitnah ulama. Umat Islam
Jangan sampai umat Islam. Ayo umat Islam, saatnya kita bersatu. Karena kalau umat Islam bersatu, apalagi umat Islam di Indonesia yang sangat besar ini, maka umat Islam akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Betul. Apalagi anak-anak muda ini yang masih punya jiwa semangat yang luar biasa. Ayo korbankan, kobarkan api semangat Islam dalam diri kalian anak-anak muda. Jangan sampai kita ini tersesatkan oleh ajaran-ajaran Islam yang sesat sehingga kita mau diadu domba dengan sesama umat Islam. Hati-hati anak-anak muda, ngaji di masjid-masjid, ngaji di musala-musala, ngaji di majelis-majelis ilmu, duduk bersama ulama, duduk bersama ustaz, duduk bersama kiai, dengarkan kajian tentang Islam sehingga menimbulkan jiwa semangat juang terhadap Islam. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sampai ini. Ayo sama-sama kita berkorban untuk agama ini, berkorban untuk Allah, berkorban untuk Rasulullah, sehingga anak-anak kita, cucu keturunan kita tidak menjadi korban, dan kemudian nanti anak keturunan kita sama-sama menjadi pengikut-pengikut Imam Mahdi, menjadi pasukan-pasukan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, meneruskan perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu, udah ada yang kipas-kipas ya kan, tandanya udah panas ya kan. Doa nanti mau pakai ya kan. Jadi ini saja bapak-bapak, para kiai, para ustadz, ya, ibu-ibu, ustazah, para hujaj, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Cakep gitu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada gadis berambut panjang, tolong bawa kemari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.